ada perempuan di sini. Tolong, jangan pergi, berhenti. Saya butuh pertolongan. Tolong, jangan pergi, tolong. Tolong jangan pergi. Saya butuh pertolongan. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Apakah saya binatang? Apakah saya binatang? Hanya 4 dinding dan 1 jendela jeruji besi. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan, hanya tikar. Tidak ada selimut. Saya tahu saya tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir. Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini? Mudasir, kamu lupa kepadaku. Aku Atika, istrimu. Dulu kamu mengantarku ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Hatta Cengkareng. Kamu bercerita di surat. Setelah kamu mengantarku, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah-sawah. Setahun lebih kita saling bertukar surat. Tapi setelah musibah ini terjadi, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apakah saya tidak memiliki daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang saya cantik. Kecantikan saya alami, tanpa bedak, tanpa gincu. Kamu suka saya apa adanya. Kamu dulu sering bilang begitu. Tapi sekarang muka saya seperti gumbal busuk, bacin, tidak layak untuk dipandang. Kamu jijik ya? Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya. Jika memang benar kamu di sini, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis raja di raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka masih tetap mempedulikan nasib para tenaga kerja yang kerja di mancanegara. Kita jika punya uang diperas habis sampai ke tulang sumsum. Jika ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling bersentuhan. Mudasir, kenapa kamu tetap berdiam di sudut situ? Di situ tempat saya buang air besar dan air kecil. Ya, memang di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan juga WC. Ini hanya sebuah kamar. Entah dulunya kamar siapa. Dan mengapa sampai saya bisa disekap di kamar ini? Saya tidak bisa menulis surat. Di sini tidak ada kertas, pulpen, perangko, amplop. Di sini tidak ada apa-apa.
Saya tersiksa, Mudasir. Kenapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dimasukkan ke penjara ini, saya disiksa. Semua anggota keluarga majikan saya ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, dada, semua anggota tubuh saya dipukuli. Saya tidak berdaya. Saya seperti bola, disepak ke sana kemari. Saya tidak bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawaban mereka hanya sebuah geraman, teriakan, lalu pukulan bertubi-tubi. Apa salah saya? Kamu indon, bangsat, bajingan, maling, pencuri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Tapi demi Tuhan, saya bukan maling. Tapi pengadilan yang tidak memihak, dan sekarang hanya kamar ini yang ada. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya makan hanya 1 kali sehari. Minum dari gelas yang bocor. Saya makan dan minum dari piring dan gelas plastik yang kotor. Bagaimana saya bisa bertahan? Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Tentu saja, mereka akan lebih berpihak kepada sesama, sebangsa dan juga kaya. Bukan kepada anjing seperti saya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya mendapatkan upah dari hasil saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya tahu diri sebagai pelayan yang datang dari negeri seberang. Saya tidak berani menuntut macam-macam. Dan kamu tahu kan, sebagian saya tabung dan sebagiannya lagi saya kirim ke kampung. Saya bertekad di ujung tahun ke-5 saya pulang membawa ringgit sebanyak-banyaknya agar kita dapat membeli beberapa petak sawah, agar kita hidup di masa depan tidak sengsara. Pada bulan ke-13, waktu itu majikan lelaki saya mendatangi saya. Nampaknya dia sedang mabuk. Waktu itu di rumah hanya ada kami berdua. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang menginap di rumah famili di luar kota. Dan di rumah sebesar itu hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di samping ranjang, menatap saya dengan diam. Buru-buru saya langsung pergi ke ujung ranjang, balas menatapnya dengan heran. Saya tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, saya takut. Saya terperanjat. Ya, saya tidak sempat bertanya. Apa maksud masuk ke kamar saya? Tapi, sebagai perempuan, naluri saya mengatakan bahwa ada sesuatu yang menggoda majikan saya. Tubuh saya mulai gemetaran. Keringat dingin mulai bercucuran. Kemudian dia berbaring. Dengan isyarat tangan,
Dia menyuruh saya berbaring di sampingnya. Tapi saya menggelengkan kepala. Saya menolak. Tubuh saya mulai gemetaran. Saya ketakutan. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, berjalan menuju pintu. Dia menatap saya dengan mata menyala. Dia berjalan menuju pintu, membuka pintu, lalu menutupnya dengan keras. Perlahan, suara kakinya menghilang. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Maka dari itu, saya dipukuli, saya dihajar, saya disiksa macam begini. Siksaan memang tidak langsung begitu datang. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki saya mulai mengaku kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indun lagi, setara dengan anjing. Pukul-pukulan dan juga tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan dan juga anak laki-lakinya. Saya hanya diam, dan tentu saja saya tidak sudi untuk mengakui sebagai pencuri. Saya bukan maling. Saya rajin sholat. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukum akhirat. Saya selalu percaya kepada hukum sebab dan akibat. Tapi Mudasir, pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan saya mulai mengaku kehilangan uang. Begitupun juga dengan anak perempuannya. Kemudian majikan lelaki saya kembali mengaku kehilangan uang. Namun kali ini jumlahnya yang banyak. Sayalah di situ kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Dan di hari itu saya dihajar, diseret, dimasukkan ke dalam penjara ini. Mudasir, kenapa diam saja? Kamu tidak percaya kepada cerita saya? Saya bersumpah, demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang berani menyentuh kehormatan saya. Kalaupun itu terjadi, saya bisa saja membunuhnya, atau bahkan saya bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya hanyalah kamu. Percayalah kepadaku, Mudasir. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu, nyata ataupun hanya hayalan. Saya tidak peduli. Biarpun kamu tidak nyata, kamulah satu-satunya harapan saya. Saya tahu kamu marah, karena waktu itu langsung saya tinggal pergi ke negeri ini. Tapi itulah rencana saya, agar kita tidak sengsara. Ku harap kamu dapat memahaminya, Mudasir. Mudasir, bagaimana emak dan bapak? Mereka sehat-sehat kan? Ecok bapak bagaimana?
masih sering kambuh. Dulu saya pernah mengirimkan uang, jumlahnya cukup banyak. Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu, membeli obat yang asli, bukan obat murahan yang dijual di kios rokok. Emak, bagaimana? Asmanya sering kambuh. Dulu saya pernah mengirim alat hisap. Ingat, alat hisap itu bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakailah, jangan ragu. Lagi pula, uang yang saya kirim lebih dari cukup untuk membeli tablet-tablet obat asma. Obat paten dari dokter, bukan obat eceran yang dijual murah. Saya yakin asmanya pasti sembuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah seseorang. Tunggu sebentar. Tunggu. Tolong. Tolong. Tolong, ada perempuan di sini. Tolong saya. Tolong. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi. Tolong. Tolong saya. Tolong. Tidak ada yang sudah menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Kamu juga pergi. Mudasir, kamu juga pergi. Tidak ada yang sudi menemani saya. Semua telah pergi. Saya ditinggal sendiri. Bagaimana saya bisa bertahan? Tidak ada lagi harapan. Bahkan bayangan suami saya juga pergi meninggalkan saya. Dia tidak sudi lagi menemani saya. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi sebelumnya, saya wajib menceritakan peristiwa apa yang saya alami. Entah kepada siapa. Kepada siapa saja yang mau mendengarkan cerita saya. Saya akan menceritakannya secara rinci. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia di tangan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa yang menentukan nasib manusia. Saya disiksa tanpa sebab, tanpa penjelasan. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa kali saya minta tolong, tidak ada yang datang menolong. Mungkin 1-2 hari itu masih bisa dimaklumi. Tapi 1 bulan itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami bukan pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap seperti binatang, tidak punya wibawa. Mengapa demikian? Agar rasa percaya diri kita hilang. Kita sering diabaikan, menjadi tertawaan. Kita seringkali dihapus dari peta dunia, tetapi kita tidak menyadarinya.
Tolong. Tolong. Tolonglah. Jangan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun. Tolong. Tolong. Jangan jadikan diri kita ongol-ongol.